Masih bersama saya Maidop Elfrina di Indonesia Update, Saudara. Pasca instruksi Presiden yang memperbolehkan kembali penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer atau warung, antrean warga masih terjadi. Antrean terjadi dikarenakan masih kosongnya stok di warung atau tingkat pengecer. Warga antre di pangkalan LPG 3 kg di Jalan Cegeraya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Mereka sudah datang sejak subuh untuk bisa mendapatkan LPG 3 kg. Ya main harga agen. Di Jakarta, warga Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat menyerbu sejumlah pangkalan dan agen LPG. Warga rela antre sejak pagi untuk bisa mendapatkan LPG subsidi dengan persyaratan membawa kartu identitas atau KTP. Sejumlah warga juga mengaku masih kesulitan mendapatkan LPG 3 kg di tingkat pengecer. Pak, tuh. Ya, gimana? KTP. Kalau nggak pakai KTP katanya nggak bisa. Ya, mudah-mudahan bisa normal lagi kayak dulu, Pak. Dan kayak gini, susah nyarinya, Pak. Muter-muter banget gitu. Susah. Susah. Dapatnya di mana? Ini baru ini nih dapat sudah 3 hari dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Menteri Koordinator Bidang Pangan meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Klender, Jakarta Timur. Mereka meninjau ketersediaan bahan pokok. Zulhas juga mengecek pangkalan gas 3 kg yang berada di sekitar Pasar Klender. Zulhas memastikan pembelian dan ketersediaan LPG 3 kg berjalan normal. Gas tadi sudah nggak ada masalah. Tadi ibu-ibu tadi nyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden telah membalikan, boleh lagi mereka mengambil gas kapan saja, ya. Jadi alhamdulillah soal gas sudah lancar kembali normal setelah ada perintah Bapak Presiden dikembalikan seperti semula. Gitu. Saudara, penjual LPG 3 kg di pangkalan mengeluh stok sempat kosong akibat pengiriman gas yang tersendat di Desa Kesiman, Kertalangu, Denpasar, Bali. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Sinta Pramadewi dan juga juru kamera Kadek Santosa. Terkait dengan pembelian gas LPG di pangkalan, bagaimana terkait dengan stok di pangkalan? Saat ini saya sudah berada di salah satu pangkalan gas LPG milik dari Bapak Imade Wastika, ya Pak Made, ya. Nah, langsung saya, Pak, untuk di tempat pangkalan Bapak ini gimana ketersediaan gas LPG 3 kg, Pak? Kalau dari mulai tanggal 1, 3 dan 4, 3 hari, 2 kemarin dan 2 hari kemarin dan hari ini. Yang hari ini anggap kita itu kan belum ada barangnya. Tapi kalau dari 2 hari dan kemarin itu berjalan dengan lancar. Masyarakat yang datang ke sini, saya tunggu sampai dengan jam 4 sore, semuanya mendapatkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, kemudian untuk hari ini, bagaimana terkait dengan stok gas LPG ini, Pak? Ya, saya berbicara dulu mengenai aturannya dari pangkalan saya sendiri. Pangkalan tersebut sebenarnya tidak boleh dia datang ke gudang, dan barang itu akan diantar langsung oleh pihak agen. Kita tinggal menunggu di sini, nanti mengedarkannya juga di sini. Tetapi karena ada situasi yang tidak kondusif, maka kita dari pangkalan sendiri mempunyai inisiatif untuk datang langsung ke gudang, membantu orang gudang biar suplai barang itu lebih cepat datangnya ke pangkalan masing-masing. Nah, untuk harga gas LPG di agen Bapak berapa, Pak? Di pangkalan Bapak? 18.000 tidak boleh lebih. Karena itu sudah merupakan suatu aturan dari gubernur. Izin gubernur itu harga tertinggi ecerannya itu 18.000. Berarti tidak boleh menjual di atas harga eceran tertinggi Rp18.000 ya Pak, ya, khususnya di pangkalan ya Pak ya? Betul. Itu harus 18.000, Bu. Kalau kita seandainya menjual 18.000 sehingga masyarakat itu komplain dia ke Pertamina, kita akan kena sanksi di PAU, pemutusan hubungan usaha terhadap agen. Oke, baik. Kalau misalnya terjadi penjualan di atas harga eceran tertinggi itu berarti disiapkan sanksi seperti itu ya Pak dari pihak Pertamina ya? Iya, okay. Tapi itu ada pengecualian. Kalau kita seandainya barang kita masih sisa, kita bawa keluar, kita masih ditolerir untuk mendapatkan, karena kita kan perlu tenaga, perlu transportasi, perlu biaya-biaya yang lain, itu kita naikkan 1.000 atau 2.000 rupiah. Baik.
Seperti itu. Betul, Ibu. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan kali ini berbincang terkait dengan bagaimana penjualan gas khususnya di Pangkalan, gas LPG 3 kg. Demikian yang bisa saya laporkan. Saya Sinta Pramadewi, Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal di gas. Iya. Yang dimasak. Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Dengan lantangnya, salah satu warga bernama Effendi ini protes terhadap Menteri SDM Bahlil Lahadalia setelah kesal mengantre karena sulit mendapatkan LPG 3 kg di pengecer. Momen ini terjadi saat Menteri SDM Bahlil Lahadalia meninjau pangkalan penjualan LPG di Kelurahan Cibodasari, Tangerang pada Selasa 4 Februari 2025 kemarin. Pasca dicabutnya kebijakan soal penjualan LPG 3 kg, Pertamina memastikan mulai hari Selasa kemarin, warga sudah bisa membeli LPG 3 kg di tingkat pengecer. Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan, semua data pengecer yang sudah terdaftar akan diubah jadi sub pangkalan, sehingga sudah bisa menjual LPG 3 kg. Pengecer yang kurang lebih 370-an ribu itu kan sudah terdaftar. Nah, otomatis kemarin kami sudah kategorinya sudah kami rubah menjadi subpangkalan. Jadi hari ini seperti arahan Pak Menteri sudah bisa seperti biasa bisa membeli langsung dari pangkalan. Ya, mulai hari ini jalan. Mulai hari ini ya. Jalan. Pak, tadi subpangkalan sudah otomatis karena sudah terdaftar katanya. Pak, jadi masyarakat tidak perlu mendaftar via OSS Enggak. seperti lagi. Sudah terdaftar soalnya, sudah otomatis. Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyebut, kebijakan larangan pengecer untuk menjual LPG 3 kg tidak berasal dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden bahkan sudah memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke istana dan menginstruksikan para pengecer LPG 3 kg bisa kembali berjualan dan jadi subpangkalan. Ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjualan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Niat pemerintah untuk menertibkan distribusi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran tentu patut diapresiasi. Namun yang harus diperhatikan, aturan yang dibuat jangan sampai kemudian menyulitkan dan menyusahkan rakyat. Tim Liputan, Kompas TV. Jangan beranjak dari layar Kompas TV, Saudara. Usai jeda, Indonesia Update kembali dengan informasi sebuah mobil pickup yang merupakan kendaraan